dengan ucapan Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kegiatan Hari Santri Nasional 2022 dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pimpinan pesantren yang kami cintai, Dewan Mudarris, Dewan Santri, juga panitia Hari Santri Nasional yang kami hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, sampai saat ini kita masih dipercaya oleh Allah hidup di dunia ini dan masih diberi kesempurnaan melihat, mendengar, masih bisa bicara, dan tidak ada masalah yang berat. Sementara banyak teman-teman kita yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit, sudah tidak bisa makan, makannya diganti dengan infusan, sudah tidak bisa melihat karena sakit matanya, sudah tidak bisa bicara karena dia kepanasan, perutnya terlalu banyak makan aida dan es. Oleh karena itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan diberi kesehatannya dan masih disempurnakan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Sholawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segera itu, dan tidak usah terlalu keras. Sallallahu alaihi wasallam, lumayan dengan membaca satu kali sallallahu alaihi wasallam kita diberi rahmat, diberi keridhaan oleh Allah 10 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kita di bulan Maulid ini memperingati Maulid Nabi dengan baca, berjanji, mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk menambah kecintaan kita, menambah mahabbah kepada Rasul kita. Beliaulah yang telah menyelamatkan kita, yang dulunya di zaman jahiliyah musyrikin Quraisy itu sudah yakin masuk neraka. Tetapi dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang diselamatkan oleh beliau. Oleh karena itu, terutama di Rabiul Awal ini kita sering membaca sholawat. Di malam Jumat
Perbanyaklah membaca sholawat. Kemudian yang selanjutnya, di momen Hari Santri Nasional ini perlu diketahui ini anugerah dari Presiden Jokowi yang memberikan peringatan khusus untuk santri, yakni tanggal 22 Oktober. Alasannya kenapa? Alasannya bahwa dengan resolusi jihad Syekh Hasyim Asy'ari, kemerdekaan Indonesia ini alhamdulillah sampai sekarang dapat dipertahankan NKRI-nya yang awalnya para pejuangnya itu adalah para santri. Kalau di sini Kiai Haji Al-Mustafa berperangnya tahun 44, tanggal 22 Oktober tahun 45. Ada yang menyatakan bahwa resolusi jihad Pak Kiai Hasyim Asy'ari itu termotivasi dengan perangnya di pesantren Sukamana melawan Jepang. Karena sebelum perang itu Kiai Haji Al-Mustafa soal ke Pak Kiai Hasyim Asy'ari meminta izin untuk perang dengan Jepang. Dan pada waktu itu Pak Kiai Hasyim Asy'ari tidak mengizinkan. Pulang lagi, kemudian pergi ke Cilenga, ke gurunya, sampai 3 kali masih tidak diizinkan. Akhirnya yang keempat kalinya diizinkan dan berperanglah di Sukamana ini. 86 santri yang gugur di medan pertempuran dan dibawa ke Jakarta 18 orang termasuk Kiai Haji Al-Mustafa. Jadi Kiai Al-Mustafa kemudian 17 orang santrinya yang dibawa dan dihukum mati. Anehnya Kiai Haji Al-Mustafa sebelum dibawa ke Jakarta beliau menyatakan, jangan khawatir, saya akan kembali ke Sukamana. Dari tahun 44 janji beliau itu terlaksana. Pada 1973 beliau datang lagi ke Sukamana walaupun berupa jenazah. Sekarang yang ada di Taman Pahlawan. Kenapa demikian? Saya ungkapkan ini untuk memotivasi Anda. Dulu belajar itu tidak ada listrik seperti ini, hanya dengan puntung rokok atau tapas yang dibakar. Kemudian ayah PKI Parlemen sudah tidak ada PKI lagi, ngaji deui. Tapi ngajinya bukan dengan listrik ini, bukan dengan patrowak, bukan, dengan puntung rokok. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu terus faslun fil haidi. Jadi mereka santri-santri dulu itu dibacakan oleh gurunya kemudian langsung tertalat. Kiai Haji Al-Mustafa mengajar kepada para santrinya itu tanpa kitab karena sudah tertalat. Nah sekarang para santri yang sudah mendirikan pesantren, diantaranya Al-Musri di Cianjur, itu pendirinya pertamanya santri Sukamana di sini. Santri pertama mendirikan pesantren
asalnya di Kuningan, kemudian di Cirebon, terus dihancurkan oleh Jepang dan lari ke Cianjur. Beliau mendirikan pesantren di sana. Karena dulu itu harusnya pesantren itu 15 tahun baru bisa mukim, tetapi tambah tahun banyak yang tidak kuat 15 tahun, akhirnya dipercepat menjadi 7 tahun. Jadi setidak-tidaknya santri mau bisa ngaji harus 7 tahun. Kenapa bisa ngaji geus loba aja kan begitu? Bukan itu. Yang paling penting adalah i'tikad dalam hati. La ilaha illallah. Tidak mungkin kita menyatakan la ilaha illallah kalau tidak mengerti. Banyak orang yang melaksanakan syariat Islam tanpa keimanan itu akan jadi gila. Syariat Islam harus begini, tapi keimanannya kurang. La ilaha illallahnya tidak ada. Makanya salah kaprah. Hukum Islam harus ditegakkan, syariat Islam harus ditegakkan. Mereka itu yang dimaksud syariat Islam adalah potong tangan, ranjang. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama menginginkan syariat Islam jalan itu dari mulai yang kecil. Masuk WC baca doa. Doanya apa? Keluar dari WC tuh seueur anu teu apal, cung anu apal, cung teu apal. Setan teh atohun teh lamun para santri, para siswa ngemil di jalan. Tuh. Oh, berarti barudak ieu can apaleun yen lamun dahar bari leumpang teh setan teh mimilu. Bade anjing bade kitu deui bade. Wah, lamun dikatingal deui ke di wartosan tuh setan nuturkeun. Ieu mah tuh arek ngaji mekal heula, arek sakola mekal. Wios ari mekal dituang di sekolah mah, tapi kok di jalan. Jadi sekali lagi kita harus bangga dengan tanggal 22 Oktober ini sebagai dasar resolusi jihad yang pada waktu itu udah belum ada WA pada waktu itu ya, ke radio diumumkan bahwa seluruh santri harus menyatakan perang dengan penjajah. Eta WA can aya tapi dengan ku radio. Akhirnya semua santri pada waktu itu yang mendengar pengumuman tersebut siap dan tidak ada yang tidur. Tidak ada yang tidur setelah ada seruan jihad itu. Woi, kita jihad. Wah, beureun dipaehan. Jeung teh hudang-hudang digaikeun teh. Terus we tibra. Kemudian yang kedua, peringatan Hari Santri Nasional ini dijadikan motivasi untuk mempelajari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sumbernya. Sumber ajaran Rasulullah itu berbahasa Arab.
Jadi setidak-tidaknya kita harus mengenal bahasa Arab. Ada kata-kata, cintailah bahasa Arab karena 3. Sahur Rasulullah, walaupun hadisnya ini dikatakan doi, tapi untuk memotivasi tidak jadi masalah. Ahibbu al-Arab li salas, cintailah orang Arab atau bahasa Arab itu karena 3. Li'anni Arabi, karena aku ini orang Arab. Wal Quran Arabi, Quran berbahasa Arab. Wa lughatu ahlil jannah fil jannah Arabi, bahasa ahli surga di surga itu bahasa Arab. Ini tuh bisa bahasa Arab bualka nu teu bisa bahasa Arab moal ka surga. Kumaha cenah abdi teu bisa bahasa Arab, engke mah bakal bisa. Di surga mah semua juga bisa bahasa Arab. Setidak-tidaknya kita harus termotivasi, terdorong untuk belajar bahasa Arab. Lamun saya tanya, hal anta kirdun? Oh, anu kahartieun mah seuri, anu teu kaharti mah hal anta kirdun? La, ana bashar, saya ini manusia. Ahibbu al-Arab li salas li'anni Arabiyyun wal Qur'an Arabiyyun wal lughatu ahlil jannah fil jannah Arabi. Belajar sok bahasa Arab sing ngarti. Ah cenah ayeuna mah tos seueur tarjamah, tapi Al-Qur'an itu harus bisa membaca. Itu harus bisa membaca. Banyak sekarang para santri yang bisa baca, yang bisa menghafal, tapi disuruh membaca tidak bisa. Apa semua surah Fatihah? Apa semua? Hei anu sare apa? Oh, hei anu sare apa? Tuh udah tengah jawab, udah tengah deng ya. Tetapi banyak juga orang yang disuruh membaca surah Fatihah, diasongkeun Al-Qur'ana teu bisa baca. Sebab apalna apal cangkem ngadenge ti batu. Komo deui ngarti. Ya, nyai, ibu-ibu, bapak-bapak, al-ilmu huwa ma tafhamu la ma tahfadhu. Katos tuh. Ilmu itu adalah sesuatu yang dimengerti, bukan sesuatu yang dihafal. Tidak semua yang dihafal itu menjadi ilmu. Jadi anu tos jadi ilmu mah eta anu geus kaharti. Alhamdulillah, ari sagala puji eta kagungan Allah. Naon ari puji teh terus diteliti. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah mempelajari ajaran Islam dari sumbernya. Mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Allah, dipasihan paham karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing emut Allah itu maha kawasa, berkemampuan. Asalnya kita bisa bicara, suatu waktu Allah mungkin menakdirkan orang tersebut tidak bisa bicara. Orang tersebut asalnya melihat,
suatu waktu mungkin dia tidak bisa melihat. Kawasan Allah mah. Dia itu bisa berjalan suatu waktu Allah mampu eta jalma sina teu bisa leumpang. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kekuatan oleh Allah lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kegiatan Hari Santri Nasional 2022 dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.